Berarti di sini concern antara penyimpangan seksual dan kaitannya dengan wasir ini itu karena memasukkan suatu benda ke dalam anus itu ya dok ya? Iya, paling sering. Itu penyebab utamanya ya? Penyebab utamanya. Hai sahabat Vena, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat-sehat. Kita bertemu lagi pada sesi podcast obrolan sehat kali ini. Sebelumnya perkenalkan aku Sarah yang akan memandu atau menjadi host pada sesi podcast kita kali ini. Dan teman-teman, di sini aku nggak sendiri. Aku sudah bersama dengan narasumber spesial, dengan dokter spesial yaitu Dokter Fathahila, spesialis bedah. Halo dokter. Halo. Boleh dok, silakan dok untuk memperkenalkan nama dan juga tempat prakteknya. Ya, baik. Halo sahabat Vena, saya Dr. Fathahila Muasdani, spesialis bedah, yang saat ini saya berpraktek di Klinik Vena Wasir Cabang Medikapro Tebet. Oke, di Tebet ya dok ya, di ruang lingkup yang banyak tempat-tempat nongkrong nih dok, Tebet itu terkenalnya ya. Oke, dokter gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, luar biasa ya dok. Walaupun lagi musim sakit ya dok ya. Iya benar. Pancaroba hujan terus ya dok ya akhir-akhir ini. Oke dok, kita hari ini mau bahas tema yang menurut aku dan mungkin menurut teman-teman juga sangat menarik nih dok, karena berkaitan ke seksualitas yang mungkin teman-teman ini juga sangat concern nih dok. Mungkin beberapa orang juga mengira ini hal yang tabu ya dok ya. Kita hari ini akan bahas seputar penyimpangan seksual dan kaitannya dengan wasir. Oke dok, kita langsung mulai aja ya dok ya. Mungkin sebelum kita bahas ke penyimpangan seksualnya, teman-teman banyak juga nih dok yang belum tahu sebenarnya wasir atau ambeien itu apa sih dok? Oke, baik, terima kasih mbak. Wasir atau ambeien yang nama lainnya juga secara medis itu dia hemoroid, adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena yang biasanya terletak di anus. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh adanya tekanan di pembuluh darah tersebut di daerah sekitar anus, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya bendungan ataupun menyebabkan bentuknya benjolan sehingga dia bisa keluar juga dari anus gitu. Kira-kira gejala nih dok atau yang kita rasakan saat menderita ambeien itu apa aja sih dok? Nah, untuk gejala yang paling sering pada penderita atau pasien yang ambeien itu, yang pertama biasanya dikeluhkan adanya benjolan ya. Ini benjolan yang muncul di sekitar anus karena dia biasanya pasien mengalami keluhan dengan susah ataupun ketidaknyamanan pada saat posisi duduk. Yang kedua, adanya BAB disertai darah yang menetes. Nah, itu yang paling sering dikeluhkan oleh pasien. Menarik nih dok, tadi kan dokter sempat menyebut benjolan ya dok ya. Berarti itu benjolan pada anus ya dok? Iya. Nah, kalau misalkan seseorang memiliki benjolan pada anus, itu sudah dipastikan itu adalah wasir atau bisa indikasi penyakit lain dok? Ya, oke. Kalau dia benjolan di sekitar anus itu memang belum tentu itu dia wasir. Nah, tetapi dia benjolan di sekitar anus itu bisa karena dia berupa seperti adanya tumor di daerah rektum ataupun anus, tapi juga bisa berupa wasir. Nah, bedanya kalau dia benjolan di sekitar anus yang berupa tumor di daerah rektum ataupun karena wasir, dia berbeda dari pada saat keluhan BAB. Kalau dia wasir atau hemoroid atau ambeien itu paling sering benjolan yang mengakibatkan pada saat kita BAB, mungkin dia adanya BAB yang tidak lunak dari fesesnya menyebabkan darah yang menetes. Tapi kalau dia pada tumor pada rektum itu jarang sekali dengan keluhan seperti itu. Oke, berarti mungkin bisa disimpulkan gejala yang paling menandakan itu wasir itu adalah BAB berdarah ya dok? Iya, benar. Oke, menarik. Kira-kira penyebabnya apa sih dok? Biar kita bisa sama-sama tahu juga nih. Ya, oke. Kalau dia penyebabnya itu, yang pertama itu lifestyle ya. Jadi tergantung dari lifestyle kita. Nah, pertama dari pola makan. Pola makan kita yang kurang serat. Serat itu bisa didapatkan dari kandungan sayuran, buah, dan air putih ya. Terus yang kedua itu penyebabnya biasanya karena pekerjaan kita yang sering duduk lama, terlalu lama, ataupun kita sering mengangkat berat, ya, mengangkat beban yang terlalu berat dari biasa kemampuan kita.
Terus penyebab yang lain itu bisa karena dia diare yang berkepanjangan ataupun konstipasi yang kronik, itu juga bisa menyebabkan terjadinya wasir atau ambeien. Oke. Menarik nih, Dok. Nah, Dok, kita mulai masuk ke tema kita sedikit nih, Dok, nih. Terkait penyimpangan seksualnya dulu ya, Dok, ya, sebelum kita kaitkan dengan wasir. Boleh dong, Dok, dijelasin sebenarnya penyimpangan seksual itu apa sih, Dok? Oke. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual atau kebiasaan seksual seseorang yang di luar dari norma ataupun aturan yang seharusnya. Jadi kadang-kadang akibat dari perilaku seksual itu bisa merugikan diri sendiri ataupun orang sekitarnya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira penyimpangan seksual ini ada nggak sih, Dok, kaitannya baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap munculnya wasir atau ambeien sendiri? Oke, kalau dia hubungannya dari penyimpangan seksual terhadap ambeien sendiri, itu memang tergantung dari penyimpangan seksual ya, karena dia berbagai macam. Nah, paling sering itu memang penyimpangan seksual yang berhubungan dengan anal seks ya. Nah, anal seks. Nah, itu dia bisa mengakibatkan terjadinya wasir atau ambeien. Biasanya terjadi peningkatan tekanan pada daerah anus ya, karena mungkin ya anal seks, karena dia anus itu dia dinding ataupun jaringannya sangat tipis sehingga bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Yang kedua bisa juga karena akibat dari alirannya terhambat karena dia perilaku dari seksual yang menyimpang tersebut. Oke. Berarti penyimpangan seksual ini penyimpangan seksual antara laki-laki atau laki-laki atau possible juga antara perempuan dan perempuan, Dok? Ya, memang paling sering itu kenapa kalau yang berkaitan dengan wasir sendiri yang berhubungan dengan pria dengan pria ya. Tapi kalau misalnya ya wanita dengan wanita biasanya kan dia menggunakan alat bantu ya pada daerah anal sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya peradangan ataupun infeksi pada daerah anal tersebut. Oke. Berarti di sini concern antara penyimpangan seksual dan kaitannya dengan wasir ini itu karena memasukkan suatu benda ke dalam anus itu ya, Dok? Iya, paling sering. Itu penyebab utamanya ya? Penyebab utamanya. Oke, menarik nih teman-teman. Menarik banget nih kita bahas terkait penyimpangan seksual ya, Dok ya, karena kita nggak menutup kemungkinan atau nggak memungkiri sebenarnya memang nggak cuma di Indonesia ya, Dok ya, bahkan di luar Indonesia, di luar negeri tuh banyak yang sudah melegalkan hal ini ya, Dok ya. Tapi sini kan kita sama-sama bahas dari sisi medis ya, Dok ya. Benar. Oke, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kira-kira seperti apa atau bagaimana sih, Dok, penyimpangan seksual ini bisa dikatakan sebagai faktor utamakah atau memang hanya faktor penyerta dari munculnya wasir atau ambeien? Ya, memang untuk penyimpangan seksual ini dia bukan merta-merta dia sebagai faktor utama. Tapi dia faktor pemicu, salah satu faktor pemicu yang bisa menyebabkan tadi ambeien ataupun wasir ya. Tadi karena seperti saya jelaskan ya, mungkin karena aktivitas seksual yang menyimpang di daerah anus sehingga terjadi peningkatan tekanan, menghambat aliran darah, terus dia membuat iritasi pada daerah anus sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa menyebabkan terjadinya wasir atau ambeien. Oke. Kita mulai masuk ke tema lain yang memang berkaitan juga ke penyimpangan seksual nih, Dok. Berhubung nih, Dok, hari ini di tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari HIV atau AIDS sedunia. Aku sekalian mau nanya ke dokter nih, kira-kira benar nggak sih, Dok, penyimpangan seksual ini berkaitan erat dengan HIV atau AIDS? Oke. Penyimpangan seksual ini bisa berkaitan dengan HIV atau AIDS. Kenapa? Karena HIV itu dia menyebabkan sistem imun kita itu menjadi lemah ya. Pada saat sistem imun kita menjadi lemah, terus kita menyangkut penyimpangan ya, terutama yang daerah anal seks tadi ya, sehingga dia pada saat anus kita mengalami infeksi ataupun iritasi lebih mudah ataupun lebih cepat menyebabkan terjadinya wasir ataupun ambeien. Oke. Berarti kalau antara penyimpangan seksual dan munculnya HIV atau AIDS ini berarti berpengaruh besar ya, Dok ya? Iya, benar.
dan itu berkaitan juga ke wasir ya dok. Benar sekali. Berarti saling berkaitan ya dok ya. Iya benar. Mungkin penyimpangan seksual dan wasir itu kaitannya karena ada tadi memasukkan alat atau benda ke dalam anus ya dok ya. Sedangkan kalau HIV atau AIDS ini kan penyakit menular seksual ya dok ya. Koreksi ya dok kalau aku salah. Benar. Berarti berkaitannya antara penyimpangan seksual dan HIV atau AIDS ya dok ya. Nah kalau misalkan HIV dan AIDS dan wasir sendiri ini ada kaitannya nggak dok kira-kira? Ya, jadi kan dia karena kalau orang yang menderita HIV terjadi dia pelemahan pada sistem imun. Nah sedangkan perilaku penyimpangan seksual itu mungkin ya sebagai contoh salah satunya itu ada masokisme seksual, di mana itu masokisme seksual itu dia salah satu perilaku penyimpangan seksual yang memberikan tekanan yang berulang kepada daerah anus. Nah, terus akibat dari masokisme seksual itu kan kita sama-sama kita ketahui anus itu merupakan jaringan yang dindingnya itu sangat tipis. Sehingga apabila kita memberikan tekanan yang berulang-ulang pada daerah anus tersebut menyebabkan terjadi iritasi, peradangan ataupun luka. Nah, pada saat munculnya peradangan atau luka tersebut kontaklah dengan dari orang yang sudah memiliki gejala HIV, makanya bisa terjadi kita pun bisa tertular dari situ seperti itu. Berarti tertularnya karena berhubungan seksual dengan penyimpangan itu tanpa pengaman ya dok ya. Oke, berarti itu yang dari situ ya dok ya, HIV atau AIDS itu tertular ya dok ya, menular ya. Menarik nih teman-teman, karena kebetulan kita memperingati juga ya dok ya Hari HIV dan AIDS dunia. Jadi memang tema kita hari ini spesial, sangat spesial karena kita di Indonesia saat ini alhamdulillahnya ya dok ya, masyarakat itu mulai lebih terbuka dan aware tentang HIV atau AIDS. Tapi banyak ternyata dari masyarakat Indonesia juga yang masih belum aware terkait wasir atau ambeien nih dok. Oh iya benar. Ya dok, benar ya dok ya. Benar. Mungkin kalau dulu itu mikirnya HIV atau AIDS itu sebuah aib, tapi sekarang kan lebih terbuka lah masyarakat Indonesia. Tapi kalau untuk wasir sendiri terkadang masih menjadi hal tabu ya dok ya. Padahal sebenarnya wasir juga penyakit yang cukup serius ya dok ya. Benar. Oke, tadi kan menarik dokter sempat membahas perihal wasir, benda atau alat yang dimasukkan ke dalam anus itu yang bisa membuat wasir ya dok ya. Nah wasir yang dihasilkan itu biasanya karena penyimpangan seksual ini, apakah langsung wasir eksternal kah atau bisa ke wasir internal juga dok? Oke, nah memang paling sering itu akibat dari penyimpangan seksual tersebut ya yang menimbulkan hemoroid ataupun wasir itu paling sering itu hemoroid interna ya, karena dia pada hemoroid interna itu dia di mukosa dari anus sendiri ya. Seperti sama-sama kita ketahui yang tadi seperti selalu saya bilang, anus itu dia mukosanya sangat tipis, dilakukan penekanan yang terus berulang tanpa menggunakan pengaman sehingga dia melukai dan kontak langsung dengan penderita HIV, otomatis kita bisa juga menjadi tertular penyakit HIV-nya tersebut. Gitu. Saling berkesinambungan ya dok ya. Oke, jadi teman-teman kita sama-sama aware ya dok ya. Kita yang penting sama-sama aware lah terhadap penyimpangan seksual, kesehatan khususnya di daerah yang sangat sensitif sekali itu ya dok ya. Oke, dok, selanjutnya aku akan membacakan beberapa pertanyaan nih yang sudah kita tampung dari teman-teman atau followers dari Vena Wasir Center. Yang pertama dari username Rozi Kurniawan 29. Dok, benar nggak sih kalau konsumsi makanan pedas bisa memicu munculnya wasir atau ambeien? Silakan dok. Oke. Seringnya kita mengkonsumsi makanan pedas bisa menimbulkan ambeien ataupun wasir. Dia bisa ya. Biasanya tuh akibat kita sering mengkonsumsi makanan pedas, itu kita biasanya efek ke kita langsung itu menyebabkan diare. Ya, diare itu kan sama-sama kita ketahui frekuensi dari BAB kita itu dalam 24 jam atau sehari itu lebih dari 3 kali. Nah, akibatnya frekuensi yang berlebihan tersebut sehingga terjadilah peningkatan tekanan di daerah anus ya. Di mana akibat terjadi peningkatan tekanan di daerah anus sehingga terjadi
kelemahan pada pembuluh darah balik dari anus tersebut, sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya ambeien ataupun wasir. Gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan secara tidak langsung berarti ya, Secara Dok, ya? tidak langsung. Oh, berarti nggak serta-merta kita makan pedas. Pedas bisa menyebabkan ambeien ataupun wasir. Oke, berarti banyak juga orang mungkin yang suka makan pedas tapi dia nggak kena wasir atau ambeien ya, Dok ya? Bisa. Oke, tapi berpengaruh nggak sih, Dok, ke apa namanya anal cushion kita yang lemah itu berpengaruh juga nggak, Dok? Ya, kalau dia berhubungan dengan anal cushion kan memang paling sering itu berhubungan dengan usia ya kan. Oke. Kalau anal cushion itu karena dia kelemahan dinding otot panggul kita itu dia semakin kita tua biasanya sih semakin lemah dibandingkan yang usia muda. Nah, kalau dia akibat dari kelemahan dinding otot panggul tersebut sehingga dia peredaran dari pembuluh darah baliknya pun tidak lancar, yang menyebabkan terjadinya pelebaran dan bendungan pada daerah anus, yang menyebabkan terjadinya wasir ataupun ambeien. Berarti faktor usia ya, Dok? Iya, Ya? paling sering. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan nih dari penjelasan dokter tadi, wasir ini sebenarnya penyebab utamanya tuh sebenarnya lifestyle ya, Dok? Lifestyle. Ya? Lifestyle dan juga pola makan ya, Dok ya? Oke, berarti kita harus mulai aware ya, Dok? Iya. Berarti benar ya, Dok, pola hidup sehat itu selain untuk menghindari berbagai penyakit, salah satunya wasir juga ya, Dok ya? Iya, benar. Oke, menarik teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari username Daruan_T. Dok, apakah perbedaan warna darah pada saat BAB akan menentukan diagnosa penyakit lain selain wasir? Ya, oke. Perbedaan warna darah kalau dia biasanya pada wasir ataupun ambeien paling sering itu kan dia darah yang menetes. Berarti saluran cerna bagian bawah, daerah rektum ataupun anus ya, dari usus besar, rektum dan anus. Nah, itu darahnya darah segar ya ataupun darah warna kemerahan. Nah, sedangkan kalau dia warna kehitaman itu dia paling sering akibat pendarahan di saluran cerna bagian atas. Jadi dari esofagus, lambung dan usus halus seperti itu. Tapi keluarnya dari anus Tetap juga? dari anus juga. Jadi sama-sama biasanya kita periksa keluhannya apa. Apakah dia melena ya, BAB kehitaman ataupun dia BAB disertai darah ataupun warna segar. Itu kita bisa tahu apakah dia pendarahan dari saluran cerna bagian atas atau pendarahan dari saluran cerna bagian bawah. Oke, berarti darahnya kurang lebih warnanya sama seperti darah menstruasi kah, Dok? Iya, kalau dia kan kehitaman itu kan kalau dia darah menstruasi kan kadang ada yang muncul dia dengan warna darah segar ataupun gumpalan yang sudah Betul. mulai kehitaman kan berbedanya seperti itu. Cuma kita berbeda sekali kalau orang yang dengan darah head ataupun yang seperti melena kehitaman, karena biasanya pendarahan saluran cerna bagian atas itu dia memang warna BAB-nya itu kehitaman, tetapi biasanya lebih adanya dari konsistensi sisa-sisa makanan juga, beda dengan darah dari head ataupun mens. Oke. Semoga menjawab ya untuk Kak Daruan_T. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Aisyah Hayesa 12. Dok, benarkah wanita lebih beresiko tinggi terhadap munculnya wasir atau ambeien dibandingkan laki-laki? Ya, oke. Itu benar sekali ya, karena wanita akan mengalami kehamilan ya. Pada saat kehamilan itu tekanan intraabdomen meningkat, terus dia sehingga mudah sekali terjadi bendungan ya pada saat pembuluh darah balik di sekitar anus. Yang kedua itu pada saat biasanya ya terjadi pada persalinan normal. Jadi pada saat persalinan normal itu kan tekanan di daerah panggul itu tinggi sekali ya, sehingga dia mudah sekali terjadinya bendungan ya pada daerah anus seperti itu. Kira-kira wasir pada ibu hamil setelah sang ibu melahirkan apakah bisa muncul terus atau tiba-tiba menghilang gitu? Ya, jadi tergantung dari hormonnya tadi ya, karena kalau dia wanita hamil kan terjadi dia perubahan hormon juga ya. Jadi selain dia akibat tekanan intraabdomen, perubahan hormon, wasir, terus dia persalinan normal mungkin. Nah, itu itu bisa jadi bisa jadi dia pada saat melahirkan ya tekanannya panggulnya dia meningkat, dia bisa keluar ambeien atau wasirnya. Tetapi begitu dia selesai
masih ada mungkin grade-nya berkurang. Oke. Nah ini aku penasaran juga nih dok, kira-kira bumil yang misalkan dia udah punya riwayat wasir sebelumnya, dia hamil kembali, wasirnya udah gede, pada saat dia hamil itu boleh nggak sih dok ditindak operasi wasir? Boleh sih, ya karena dia kan grade dari wasir tersebut kan dia ada beberapa grade ya yang bisa indikasi untuk operasi itu biasanya grade 3 dan 4. Nah, sedangkan kalau dari ibu hamil tadi kan dia pemicunya itu biasanya tekanan intraabdominal meningkat, terus dia adanya perubahan hormon, tadi dia faktor pemicunya. Nah, boleh tidaknya dioperasi itu dia tergantung dari grade-nya gitu. Karena ada juga beberapa kasus ya wanita ibu hamil sudah melahirkan hemoroidnya jadi berkurang, bisa grade 1 dan 2, mungkin hanya nanti dari lifestyle lagi, balik lagi, seperti itu. Oke, tadi dokter sempat menjelaskan perihal grade ya dok ya. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu juga nih dok, sebenarnya wasir itu ada grade dan grade sampai grade berapa aja dan seperti apa sih gejala pada setiap grade-nya? Boleh dong dok dijelaskan dok? Boleh. Jadi kalau dia grade ini ataupun klasifikasinya paling sering itu dia untuk yang hemoroid interna, ya bagian dalam. Nah itu dia kalau grade 1 dia hanya berupa adanya keluhan dengan BAB disertai darah yang menetes ya. Kadang-kadang pun sudah ada muncul benjolan tetapi tidak ada keluhan yang membuat ketidaknyamanan. Untuk yang grade 2 itu dia benjolannya masih bisa keluar masuk sendiri tanpa adanya bantuan ya, mungkin dari dari tangan kita sendiri ataupun dengan alat bantu. Untuk yang grade 3 dia benjolannya bisa keluar tetapi sulit untuk dimasukkan ya. Dia jadi harus dengan bantuan, biasanya dengan alat ataupun dengan tangan kita, sehingga dia benjolannya masih bisa masuk kembali. Tetapi kalau dia grade 4, dia benjolannya itu sudah di luar terus-menerus ya, sama halnya dengan seperti hemoroid eksterna ya. Makanya untuk indikasi untuk operasi biasanya pada pasien dengan grade 3 dan 4 ya. Tambahannya juga untuk indikasi operasi selain dia grade 3 dan 4 pada pasien yang keluhannya terus-menerus dengan dia BAB disertai darah yang mengalir terus-menerus, terus dia juga adanya ketidaknyamanan pada saat mungkin pasiennya duduk terlalu lama ataupun pada saat beraktivitas. Nah, untuk hemoroid eksterna sendiri itu dia tidak ada grade-nya karena dia langsung muncul di luar dari dari bagian anus, tapi dia masih berada di bagian anus yang bagian luar, seperti itu. Oke. Berarti kalau hemoroid interna grade 4 sama dengan hemoroid eksterna atau beda dok? Dia perbedaannya dari bentuknya, karena dia kalau dia hemoroid yang interna grade 4 itu kan dia pasti sudah ada peristiwa keluar masuk dulu benjolannya. Nah, tetapi balik lagi dengan mungkin ya kita dengan aktivitas kita lupa ataupun kita hiraukan dengan keluhan-keluhan tadi ya. Mungkin dia pernah ada riwayat BAB disertai darah menetes, terus dia benjolan yang bisa dimasukkan tetapi dia dihiraukan. Nah, sehingga dia keluar itu dari mukosa anusnya, keluar itu benjolan dan terus dia menetap. Ya, kalau dia yang eksterna itu biasanya itu bentuknya itu bukan dari mukosa anusnya gitu. Oh, berarti beda journey ya dok ya? Iya, beda. Hemoroid aja punya journey ya teman-teman. Oke. Jadi nggak cuma manusia punya journey, hemoroid pun punya journey ya dok. Oke, menarik dok. Tadi aku penasaran juga deh dok. Tadi kan dokter sempat berbicara terkait grade ya dok ya. Nah kalau aku kaitkan lagi ke penyimpangan seksual nih dok, kira-kira seseorang yang terkena wasir dikarenakan penyimpangan seksual biasanya paling sering udah ditemukan di grade berapa sih dok? Ya, jadi penyimpangan seksual yang pada berhubungan dengan wasir itu paling sering memang ditemukan di grade 3, grade 4 ya, karena dia mungkin menghiraukan, oh masih bisa dimasukkan kembali benjolannya ya. Tapi kalau udah grade 3 kan pada saat benjolan itu keluar, dia tidak bisa masuk lagi. Nah, barulah mereka ataupun mereka-mereka yang mengalami perilaku penyimpangan seksual itu baru berobat ke kita. Nah, biasanya kita temukan di lapangan itu pasien-pasien dengan hemoroid grade 3 dan grade 4. Oke. Menarik nih dok terkait antara
munculnya wasir dan juga penyimpangan seksual ya dok ya. Mungkin teman-teman di sini dari keseluruhan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Fathahilah mungkin bisa merangkum ya dok ya kaitan antara penyimpangan seksual dan juga wasir ya dok ya. Dan ternyata kesimpulannya adalah benar ya dok, ada kaitannya antara penyimpangan seksual dan juga munculnya wasir atau ambeien. Tapi kalau dari tadi penjelasan Dokter Fathahilah memang bukan faktor utama ya dok ya. Dan justru yang menarik adalah faktor utamanya karena gaya hidup, lifestyle ya dok ya. Oke, luar biasa nih dok, kita ilmu baru juga nih buat aku dan mungkin untuk teman-teman yang menonton juga terkait penyimpangan seksual ini dok. Sekaligus juga untuk kita sama-sama memperingati lah Hari HIV dan AIDS sedunia ya dok ya. Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin memiliki atau mengidap HIV atau AIDS, jangan berkecil hati ya dok ya. Apapun ataupun kalian yang memiliki wasir atau ambeien itu jangan berkecil hati ya dok ya. Kalau wasir atau ambeien masih bisa ditindak operasi ataupun masih bisa dengan obat-obatan ya dok ya, masih bisa sembuh ya. Oke, sebelum kita tutup nih dok, boleh dong dok diberikan closing statement, mungkin boleh berupa tips ke teman-teman atau berupa saran atau apa terkait tema kita yang luar biasa spesial pada hari ini. Silakan dok. Oke, jadi untuk munculnya ambeien dan wasir ya atau wasir itu dia memang penyebab utamanya adalah lifestyle. Jadi balik lagi ke kitanya ya, apakah kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat, sayur, buah, dan air putih, ya, ataupun dari pekerjaan kita. Kalau misalnya kita pekerjaan kita mengharuskan kita duduk lama, berarti kita harus melakukan, ada waktunya untuk stretching, ya. Terus balik lagi, ya, namanya berhubungan dengan perilaku seksual, ya, itu kan sudah adanya kelainan, ya, kelainan seksual yang seharusnya tidak terjadi, ya. Jadi sebisa mungkin ya pada sahabat wasir sekalian, kalaupun sudah ada gejala BAB disertai darah, adanya benjolan di sekitar anus yang membuat rasa tidak nyaman, ya bisa segera menghubungi kami ya klinik Vena Wasir untuk berobat. Jadi bisa kita tahu apakah masuk nih indikasi untuk operasi ataupun bisa dengan medikamentosa terlebih dahulu. Oke, luar biasa. Kita berikan big applause dulu buat dokter, luar biasa yang sudah berbincang pada hari ini. Oke, teman-teman, sahabat Vena yang menonton, itu dia penjelasan dari Dokter Fathahilah mengenai tema yang luar biasa hari ini, yaitu penyimpangan seksual dan kaitannya dengan wasir. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan mungkin saran dari aku ya dok ya, mungkin teman-teman kalau misalkan udah memiliki gejala yang tadi Dokter Fathahilah sebutkan, jangan takut ya dok ya untuk konsultasikan dulu. Yang penting ya dok ya, konsultasinya di mana? Konsultasinya di Vena Wasir Center cabang Medika Pro Tebet untuk bertemu dengan Dokter Fathahilah. Asik kan guys? Jadi jangan takut ya, kadang teman-teman itu kalau udah dokter spesialis bedah bawaannya takut gitu ya dok. Tapi kalau dokternya gini mah santai teman-teman. Ya dok ya, cincai nggak langsung dibedah ya dok. Kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Fathahilah. Dokternya keren, asik pokoknya teman-teman. Jangan takut teman-teman ya, yang punya gejala-gejala wasir, mau grade 1 atau grade 4 harus segera dikonsultasikan ya dok. Lebih baik kita cegah secara dini daripada kita menyesal kemudian sampai udah grade 4 ya dok, yang sakit banget ya dok ya. Oke teman-teman, mungkin kita sudahi untuk sesi podcast obrolan sehat kita hari ini. Dokter, terima kasih banyak ya, sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga sharing-sharing sama aku di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Oke, kalau gitu aku Sarah selaku host pamit undur diri, dan juga saya Dokter Fathahilah, muasdani spesialis bedah. Dan sampai jumpa.